Bagaimana, nasi kebulinya masih masih ini nggak, masih 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 dapat di tempat lain belum ya? Jadi, apa namanya, ini kan, eee, waktu kuliah di kelas secara fisikal itu hari kan saya menerangkan tentang konsep pemasaran, saya menjelaskan juga tentang bagaimana komunikasi dilakukan, cara komunikator komunikan, dan saya menerangkan juga tentang apa itu konsumen, betul ya? Betul, Pak. Iya, ada satu yang belum sempat saya sampaikan sebelum kita masuk materi baru malam ini. Yang pertama kan saya jelaskan tentang production concept, kedua yang istilahnya itu apa yang bisa dibuat atau diproduksi itu yang dibuat dipasarkan ya. Kemudian produk konsep, kemudian ada, selling konsep dengan strategi penjualan, baik dengan memberikan diskon, memberikan, tambahan volume dari produk yang dijual dengan harga yang sama dan sebagainya. Yang keempat adalah marketing konsep, yaitu suatu strategi marketing mengedepankan apa kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada satu lagi yang kelima, yang sebenarnya itu menjadi tren sekarang, yaitu environmental marketing concept. Jadi konsep marketing berwawasan lingkungan atau social marketing concept disebut juga, atau marketing berwawasan sosial. Artinya apa? Artinya keberhasilan marketing itu sangat ditentukan juga seberapa jauh perusahaan peduli pada lingkungan, peduli pada dampak sosial. Nah, itu di negara-negara maju itu sangat diperhatikan untuk dia mau mengkonsumsi produk perusahaan itu apa tidak, karena akan berdampak pada mereka sendiri dan yang bersifat, apa namanya, barang ataupun misalnya packing yang tidak mudah dihancurkan ya. Jadi kalau Anda misalnya sering pergi ke mall atau saudara-saudara ada lihat body shop ya. Nah, body shop itu komitmennya adalah, mereka tidak akan menggunakan, bulu binatang untuk keperluan, bahan, apa, pendamping kosmetik kan ada tuh untuk alis lah, untuk apalagi yang lain-lain lah yang tahu yang cewek-cewek ini. Itu kalau body shop dia berkomitmen tidak menggunakan dari animal. Itu satu komitmen dia, wah mereka berhasil dalam marketing produk kecantikannya, produk-produk, tapi komit tidak merusak lingkungan dengan menggunakan bahan dari, apa namanya, animal, sehingga membuat permintaannya tinggi sehingga orang berburu gitu kan. Ini satu komitmen. Nah, yang ingin malam ini kita jelaskan adalah sorry ya saya tidak membuka kamera lagi, apa, baru balik dan masih capek juga. Jadi kemarin kan saya tanya, konsumen itu siapa? Apakah yang membeli? Apa yang menggunakan? Kan kalau ilustrasinya yang punya kucing ya, kemudian punya apa, ikan hias dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan menyampaikan materi tentang konsumen itu ada 3 peringkatnya, ada 3 jenis konsumen, minimumnya 3. Yang pertama konsumen personal atau konsumen pribadi, yang kita bahas di kampus kemarin dominannya konsumen pribadi. Jadi orang per orang yang mengkonsumsi atau membeli atau melakukan transaksi terhadap produk yang mereka butuhkan dan inginkan. Di samping konsumen pribadi, ada konsumen corporate, yaitu konsumen bukan pribadi tapi perusahaan sebagai konsumen.
Nah, contoh ya, kita sering menjumpai sekarang di mana-mana ada toko besi ya, toko baja, baja ringan segala macam. Nah, ini dia, ini konsumen. Konsumen dari siapa? Konsumen dari Krakatau Steel misalnya, pabrik baja yang di Cilegon. Jadi dalam hal ini dia tidak menggunakan sendiri, tapi dia memperdagangkan sebagai agen atau sebagai grosir. Nah, mereka ini disebut konsumen corporate atau perusahaan. Ya. Ada lagi contoh konsumen yang ketiga, negara sebagai konsumen. Ini bukan perusahaan, tapi negara itu. Misalnya kita membeli kapal selam atau pesawat tempur, kan, ataupun kereta cepat dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita konsumen dari produk-produk itu. Nah, sementara Amerika, Jerman misalnya, atau China, atau Jepang itu menjadi produsen yang menjual produk itu untuk negara kita. Jadi ada 3 konsumen itu, ada konsumen pribadi, ada konsumen corporate, ada konsumen negara. Nah, kalau konsumen pribadi, strategi komunikasi pemasaran itu kan kita menggunakan promotional mix ya. Jadi ada advertising, ada personal selling, ada self promotion, ada publicity, bahkan ada strategic public relation yang bersifat special event. Nah, untuk corporate ini kita tak bisa menggunakan promotional mix karena sifatnya bukan mass eh, customer, bukan bukan konsumen massal, tapi perusahaan-perusahaan yang spesifik keperluannya atau kebutuhannya dan banyak orang yang ingin menawarkan hal yang sama. Begitu juga antar negara, misalnya kayak vaksin kemarin, dalam keadaan yang sangat dibutuhkan untuk meredakan dampak COVID pandemik, negara kita berhasil melakukan lobby-lobby ke Cina, ke Amerika, ke mana lagi Jerman, sehingga kita mendapatkan vaksin yang kita butuhkan untuk menyuntik masyarakat supaya bisa kebal ataupun tidak rentan terhadap COVID. Ini sebahagian yang kita beli, sebahagian yang kita dapat hibah dari lobby. Itu juga dalam hal kita menawarkan produk kepada perusahaan, kita perlu melakukan lobby-lobby karena sifatnya adalah berbagai model di dalam pemasaran atau pembeliannya atau penjualannya. Tidak semua cash and carry seperti konsumen pribadi. Nah, malam ini Pak Indah Gumilang sebagai tim pengajar bersama saya akan menjelaskan apa itu lobby atau lobbying di dalam strategi komunikasi pemasaran. Saya mempersilahkan Pak Indah untuk selanjutnya mempresentasikan tentang strategi komunikasi pemasaran dalam bentuk lobbying. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reja. Sekali lagi saya ucapkan dulu selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Oke, tadi Mau saya nyanyikan lagunya. Hari ini ya, nyanyi dulu. hari ulang tahun. Ya sudahlah, itu sajalah presentasi. Ya, yang penting sehat Pak Reja. Teman-teman, suara saya jelas kedengar Pak Reja? Jelas Pak. Jelas. Okay. Terdengar jelas Pak. Dengar Pak. Ya, baik. Di sini mungkin ada beberapa mahasiswa dari Unbaja juga ikut gabung karena yang Pak Reja bilang kelas Merdeka, Merdeka Belajar atau kampus Merdeka ya bisa di mana aja. Walaupun memang mata kuliah sedikit berbeda tapi pasti berkaitan.
Tapi saya anjurkan yang dari Unbaja, kami kenalan di chatbox dengan mengirim nama, email atau apa, siapa tahu dari apa itu, dari Banten Jaya bisa ngirim apa, kayak ngirim mangga, kayak mengkudu atau Iya, apa iya, gitu. Jadi iya, jangan nggak berkenalan sambil kuliah ini bagi yang belum kenal. Jadi misalnya di chatbox dikirim, saya nama, apa misalnya kan, Samsudin misalnya, eee, tempat kerja saya produknya ini, kalau ada yang ingin lebih tahu lebih jauh silakan hubungi saya, gitu. Jadi iya, kalian bisa berkenalan, bisa bisnis, bisa memasarkan. Jadi ini jangan mata kuliah pemasaran cuma teori tok, silakan saling memasarkan apa yang mau dibisniskan di chatbox, mumpung kita punya sarana digital ini gitu, Pak Indra, silakan. iya, iya, Pak. Baik, ya itu teman-teman dari saran atau arahan dari pekerja bahwa gunakanlah chatbot untuk saling kenal karena banyak impact yang positifnya lah. Nah, baik kita lanjut dulu sebelum ke mungkin nanti ada kaitan dengan itu. Kita tadi bicara yang Pak Reza telah sampaikan masalah lobbying ya. Saya akan share screen dulu. Nah, ini mungkin sebetulnya ini bagi teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang mungkin sudah melaksanakan udah action ya. Cuman dalam hal ini kan mesti ada yang belum tahu dulu yang namanya lobby. Di sini definisi dari lobby itu sendiri adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan sebentar. Udah jelas Oh ya, artinya. yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi. Ya, seperti yang tadi Pak Reza bilang ada tiga kan, ada individu, corporate, sama negara mungkin yang lebih besar. Ya, jadi eh, di sini tadi mempengaruhi dalam arti positif ya, mempengaruhi bukan berarti mempengaruhi untuk apa, tapi untuk supaya ada kerjasama kolaborasi antar satu corporate dengan corporate yang lain atau satu negara dengan negara yang lain. Ya, seperti tadi yang dicontohkan bahwa diulang lagi sama saya bahwa kayak perusahaan baja misalkan atau di eh, Cilegon ada perusahaan baja, kemudian bisa menjual baja itu sendiri, baja ringan untuk eh, ngambil dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi bukan untuk dipakai pribadi maksudnya. Kemudian pengertian lobby atau lobbying ya, semua pendekatan awal yang menjurus ke suatu tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang lebih tepat untuk lobbying adalah approach atau pendekatan. Ya, jadi pasti semua teman udah pernah melakukan tapi mungkin belum tahu itu namanya ya itu. Jadi kadang-kadang kita udah pernah melakukan tapi tidak tahu apa sih itu yang kita lakukan itu yaitu pendekatan atau yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi lobby atau dengan pendekatan atau approach. Baik, selanjutnya di sini ada masih di definisi lobby yaitu disusun sebagai suatu upaya atau pendekatan atau approach yang dilakukan satu pihak memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggapnya memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya untuk pencapaian tujuan yang diinginkan atau ingin capai ya. Kayak contoh sederhana misalkan tadi ya kalau dalam eh, vaksin di Indonesia ini Indonesia dapat vaksin hibah sama beli itu karena hasil lobby ya. Mungkin negara lain tidak secepat Indonesia yang langsung mendapatkan vaksin gitu ya waktu zaman pandemi. Tapi karena hasil lobby para
pimpinan kita yang bisa ngelobi ke negara-negara yang terkait dengan vaksin, akhirnya kita diutamakan kita dapat vaksin walaupun memang ada yang hibah atau ada yang beli, ya. Di sini ada pelaksanaan lobby menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya, aktivitas komunikasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi, baik itu profit atau non-profit, ya, maupun lembaga pemerintah. Ya, jadi bisa tadi individu, ya. Kalau individu mungkin tidak lobbynya tidak berbentuk lobby apa ya, tapi kalau kelompok atau corporate itu lobby di sini memang tujuannya supaya saling menguntungkan tadi, ya. Misalkan dalam hal harga, dalam hal quantity atau quality, ya, itu uh, ada yang namanya komunikasi. Makanya diperlukan yang namanya komunikasi, ya, itu untuk salah satunya untuk lobby. Tanpa komunikasi yang baik, ya lobby juga tidak akan terjadi atau kesepakatan tidak akan terjadi. Media komunikasi yang digunakan adalah bisa cetak, elektronik, ya, media luar ruang, budaya, dan sebagainya yang melalui media tersebut dapat menggunakan bahasa verbal atau non-verbal. Jadi yang namanya komunikasi itu tidak harus dalam bentuk suara, ya. Jadi bisa lewat cetak tadi, cetak elektronik juga, ya. Bisa berbentuk budaya. Misalkan kita melobi untuk suatu hal dengan negara lain, dengan budaya kita, misalkan kita punya budaya eh, apa ya dari Bali misalkan, atau dari budaya dari Batak atau dari Sunda gitu ya, macam-macam karena kita negara yang banyak budayanya, kulturnya banyak. Jadi itu bisa dijadikan sebagai sarana atau alat atau media komunikasi untuk yang dikatakan lobbying tadi, ya. Jadi uh, itu apa namanya yang namanya lobby. Jadi ada komunikasi. Kalau kita kaitkan dengan kok ini ada uh, akuntansi manajemen misalkan, ya itu juga sama. Kalau misalkan dalam akuntansi, di sini kebetulan mahasiswa belajar akuntansi, jadi uh, ada kaitan nggak? Ada, sangat ada. Kalau misalkan kita dalam hal tadi marketing atau penjualan suatu barang, baik itu jasa maupun fisik, bahwa lobby di sini akan memudahkan untuk membuatkan laporan keuangan, ya. Kenapa? Apa ininya? Apa namanya? Relevansinya, ya. Karena dengan terjadinya deal atau terjadinya kesepakatan itu akan memudahkan untuk kita membuat yang namanya laporan keuangan tidak berbentuk eh, neraca atau berbentuk laporan keuangan berbentuk angka saja, tapi secara catatan juga harus ada, ya, kronologisnya harus ada, ya, terjadinya begini itu kenapa. Nah, di sini kaitan dengan akuntansi tadi, ini buat teman-teman yang mungkin di kelas Setiami sudah pernah belajar Akmen, tapi boleh kita mengingat kembali bahwa akuntansi di sini kan menyediakan laporan untuk memangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, kaitan dengan lobby apa? Kalau kita mempunyai kondisi perusahaan yang bagus, kita bisa lobby dengan perusahaan-perusahaan corporate yang lain yang mungkin lebih bagus dari kita. Nah, dari mana kita tahu? Dari laporan akuntansi, ya. Makanya kalau kaitan di laporan akuntansi atau di untuk kita melakukan action, kita berkomunikasi dengan corporate lain, ya harus didukung dengan kondisi perusahaannya. Kalau kondisi perusahaan kitanya tidak begitu bagus, dalam tanda kutip misalkan lagi krisis, ya
bagaimana kita bisa lobby dengan corporate lain, sedangkan corporate lain juga akan melihat sakit nggak perusahaan kita gitu ya. Nah, itu kenapa saya kaitkan karena memang dalam laporan keuangan atau laporan akuntansi, sistem akuntansi di sini disebutkan kondisi perusahaan itu sangat sehat misalnya ya. Atau mungkin kalau kita bicara soal institusi atau pendidikan tinggi misalnya, kenapa sekarang banyak eh, perguruan tinggi yang digabung menjadi universitas misalkan. Itu salah satunya karena ada institusi yang kecil yang berbentuk kayak STE ya atau akademi atau politeknik itu kecil-kecil tergerus dengan universitas atau institusi yang besar sehingga keluarlah yang namanya apa namanya arahan dari Mas Menteri Nadiem Makarim ini bahwa apabila suatu kampus yang student body-nya atau mahasiswanya di bawah sekian ratus dianjurkan untuk bermerger menjadi suatu universitas. Nah, untuk tahu itu dari mana? Ya dari kondisi dari institusi itu sendiri, dari laporan akuntansinya, dari laporan keuangannya, dari laporan manajemennya, ya. Nah, kemudian di sini ada akuntansi ada dua, akuntansi manajemen dan keuangan. Kalau manajemen di sini membuat keputusan, informasi untuk membuat keputusan, ya. Apakah kita mau melanjutkan lobby kita ke corporate lain? Itu lihat data dari akuntansi manajemen, ya. Tetapi kalau akuntansi keuangan di sini mempublikasikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Ini hanya berkaitan dengan internal, eksternal, pemakai eksternal. Maksudnya untuk melihat perusahaan itu sehat enggaknya, agar proses lobby itu berjalan dengan baik, maka harus ada laporan keuangan, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman silakan kita kolaborasi antara apa namanya integriti komunikasi bisnis atau integritas komunikasi dengan akuntansi manajemen pasti berkaitan dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan korporat atau negara tanpa ada laporan dari bagian akuntansi. Ya, pun begitu sebaliknya juga akuntansi nggak mungkin bisa melakukan suatu laporan keuangan tanpa adanya eh, laporan atau kondisi dari hasil atau hasil lobby itu sendiri. Misalnya perusahaan yang tadinya kecil jadi besar karena memang ada deal dengan lobby dengan negara lain misalnya ya. Kayak contoh sederhana kita tidak mempunyai gandum ya sehingga kita harus mengimpor gandum dari negara lain. Coba kalau tidak ada lobby, tidak terjadilah itu deal apa namanya impor gandum, mungkin tidak ada Indomie, tidak ada Sarimi, yaitu saling menguntungkan, ya itu hasil lobby, ya. Kenapa negara lain mau mengimpor atau kita mengimpor atau negara lain mengekspor produknya atau barangnya ke kita karena kita dianggap negara yang sehat dalam arti mampu untuk membayar ya mampu untuk melakukan payment itu sehingga tadi jadi ada keterkaitan mungkin di sini juga secara action secara di lapangan mungkin ada Mas Danang yang lebih apa namanya sudah sering yang namanya lobby itu udah paham lah. Ini secara teoritis. Kenapa harus tahu? Karena memang berbarengan antara teori dan praktek atau praktisi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan teman-teman.
Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu balik lagi ke lobby bahwa di sini sorry kalau keluar. Ini tujuan dari lobby yaitu, nah ini ya, tujuan dari lobby itu adalah aktivitas atau komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Ya, intinya dengan komunikasi yang baik, dengan uh, mungkin attitude tutur kata yang baik sehingga orang yang kita ajak komunikasi itu akan mau ikut atau mau akan yakin bahwa kita akan melakukan sesuatu apa ya namanya kerjasama atau kolaborasi dalam hal bisnis misalnya ya antara satu dengan yang lain sehingga sependapat deal misalkan saya ngambil atau ngelobi nih gimana kalau harganya misalkan dalam hal barang harganya ada sedikit dikurangi karena untuk dijual kembali misalnya itu lobby sebetulnya ya bukan ya sebetulnya tawar menawar juga itu hal bagian ceruk pasar atau ceruk dari lobby sendiri ya deal-dealan ini harganya berapa akhirnya nawar-nawar terjadilah satu titik bahwa harganya sekian nah itu hasil lobby sebetulnya ya fungsi lobby di sini yang pertama mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Ya, itu fungsinya. Jadi tadi eh, adanya kesepakatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ya, mungkin yang punya uang dengan yang punya barang, yang punya uang yang tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, yang punya barang juga tidak terlalu rugi. Jadi sama-sama ambil itu apa di tengah-tengahnya ya. Kemudian lebih juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. Ya, jadi kaitan dengan lobby di satu negara dengan negara lain atau satu korporat dengan korporat yang lain juga itu pengaruh atau bisa tadi menafsirkan opini para pejabat pemerintah ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut ya. Jadi yang nama tadi fungsi lobby di sini ya pasti ada kaitan terjadi secara hukum ya. Jadi memberikan rekomendasi atau jaminan atau apa ya istilahnya ya jaminan ya. Kalau ada jaminan biasanya kalau udah lobby itu misalkan jual beli real estate, nah itu ada penengahnya yaitu notaris misalnya itu ya. Lobbynya dengan disaksikan oleh notaris atau notaris mengeluarkan satu surat yang itu kekuatan hukumnya sangat uh, legal legalitasnya ya. Kemudian yang berikutnya menyampaikan informasi tentang bagaimana suatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi disampaikanlah atau kita kalau antar korporat kan sama-sama menyampaikan keunggulan dari perusahaan itu sendiri ya. Misalnya begini. Misalnya satu perusahaan sepatu. Itu perusahaan sepatu itu tidak semuanya dia membuat untuk jadi sepatu itu semuanya dia mempersiapkan tidak. Biasanya ada supply atau dari perusahaan lain misalnya dari lem, dari mata itik itu yang buat
apa, buat masukin tali sepatu ya, atau ini karetnya, sorry, karetnya itu. Jadi itu adalah kerja kolaborasi antar perusahaan korporat, dan itu terjadi pasti hasil dari lobby ya, hasil dari lobby. Jadi apa namanya, hasil dari lobby itu sehingga terjadi kolaborasi antar satu korporat dengan korporat yang lain ya. Atau mungkin satu perusahaan hanya membuat atau memproduksi barang setengah jadi ya, sehingga nanti dijadikan barang jadinya oleh perusahaan yang lain, ada yang begitu. Itu akan terjadi karena lobby juga, nggak mungkin tidak lobby, deal-dealan dulu ya. Meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan. Ya itu, jadi ada hitam di atas putihnya. Oke, lanjut di karakteristik lobbying di sini. Bersifat tidak resmi atau informal, dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. Nah, itu yang namanya lobby itu tidak harus formal ya, dalam suatu ruangan. Kadang-kadang lobby di sini bisa terjadi di lapangan. Justru mungkin lobbynya akan lebih lebih apa ya, bahasanya lebih masuk dan lebih terjadi saat di luar tempat kerja. Misalnya kalau para pejabat biasanya sambil golf misalkan, atau sambil tenis. Nah, itu akan menghasilkan lobby-lobby yang mungkin akan lebih cepat ketimbang secara formal atau secara formil dalam suatu ruangan ya. Saya pernah pernah mengalami waktu di kampus yang pertama itu bahwa eh, lobby untuk menjadi suatu universitas itu antar dekan itu ternyata teman main tenis misalnya. Ya itu akhirnya terjadi ya lobby akhirnya digabunglah jadi suatu universitas. Ya, bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau dengan surat. Ya, pertama lah mungkin kalau dulu surat, kalau sekarang WA misalnya ya, eh, WA kita tenis bareng, golf bareng, bisa gitu ya. Ternyata obrolan-obrolan di situ terjadilah lobby. Ya, itu adalah salah satu karakteristik. Yang berikutnya waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja sebatas dalam kondisi wajar atau suasana memungkinkan. Waktu yang dipilih atau dipergunakan dapat mendukung dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga orang dapat bersikap rileks. Itu tadi sambil golf, sambil minum kopi, nah, kan bahasanya kan, nanti ngopi-ngopi. Nah, padahal itu sebetulnya bukan masalah kopinya, tapi obrolannya itu apa, bahasa di skripsinya itu kontennya itu di mana gitu. Ya sebetulnya kalau hanya ngopi kan bisa aja sendiri gitu, cuman kan kontennya bukan ke situ ya. Tadi lobbynya itu, ngobrolnya itu yang yang dibutuhkannya ya. Para pelaku atau aktor atau pihak yang melakukan lobby dapat beragam dan siapa saja, yakni pihak yang berkepentingan dan dapat pihak eksekutif atau pemerintah, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktivis, LSM, tokoh masyarakat dan ormas. Wah, yang namanya lobby di sini macam-macam ya. Bisa politikus, bisa LSM, bisa kalangan bisnis ya, bisa apa namanya pemerintah ya, bisa pihak eksekutif, para pengusaha, tokoh masyarakat, ya, organisasi masyarakat, ya. Jadi itu dilakukan siapa saja, ya. Itu lobby. Cuman ada satu yang nggak bisa dilobi, ya. Kalau
ngejuk ya ini kalau dalam suatu perusahaan itu ngelobi untuk bagian keuangan, nah itu nggak bisa ya. Makanya dalam suatu perusahaan itu tidak boleh ada yang namanya satu perusahaan misalkan suami istri satu bagian, bahkan mungkin satu perusahaan tidak boleh ya, termasuk kantor juga. Kenapa? Karena itu untuk sebagai pengendalian ya. Kalau orang akuntansi bilang pengendalian, mengendalikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi yang namanya eh, apa ya, kebutuhan manusia itu kan tanpa tidak tak terbatas ya, selalu kurang. Jadi mungkin diterapkan bahwa dalam suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis atau organisasi non bisnis atau kayak kantor atau perusahaan, itu tidak boleh ada satu keluarga atau ya tadilah suami istri ya. Ya jangan jauh-jauh, kayak kakak saya aja pegawai negeri, kebetulan mungkin jodohnya di situ, akhirnya tidak boleh satu kantor, dipindah ke kantor yang cabangnya. Padahal itu tidak ada kaitan dengan tanda kutip dengan rupiah ya. Cuman ya lobby di sini kan, atau pembicaraan atau komunikasi di sini kan tidak hanya berupa uang saja, tapi dalam hal yang lainnya. Ya, makanya kenapa para pejabat banyak yang kena KPK karena jabatan. Ya, bukan berarti dia eh, dapat sogokan berupa uang, bukan. Cuman dia karena tanda tangan beliau-beliau itu yang bikin dia terjerat gitu. Seakan-akan dia seakan-akan dia itu menyetujui apa yang dilakukan orang tersebut. Padahal kan mungkin awalnya tujuannya tidak ke situ ya, tanda tangan di situ. Makanya untuk para pejabat biasanya tanda tangan sangat hati-hati ya, sangat hati-hati, tidak asal tanda tangan saja. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara tadi ya, kaitan dengan misalkan satu corporate dengan corporate lain, atau satu institusi dengan institusi lain, itu ada pihak ketiga. Mungkin kalau kampus yang saya tahu, misalkan kampus A, Politeknik A dengan akademi disatukan menjadi universitas ya, pihak ketiganya ya Kopertis, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, itu yang menengahinya dan yang mengeluarkan izin. Sehingga terjadilah lobby, terjadinya deal-dealan, dan akhirnya terbentuklah suatu university ya. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah. Pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi. Ya otomatis ya, pelobi diharapkan tidak bersikap pasif atau menunggu pihak lain sehingga terkesan kurang perhatian. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat atau mungkin sekarang di tempat kerjanya yang ada kaitan dengan eksternal, lobby ya, itu ya harus super aktif, jangan menunggu ya. Jadi apa namanya, kepada yang kita lobby itu harus ya minimal say hello gitu ya. Kalau misalkan kita lagi apa ya, jangan menunggu, kan orang belum tentu eh, hanya perusahaan kita aja yang di apa namanya, yang diutamakan, tapi banyak perusahaan. Nah, itu makanya di sini arah pendekatannya harus continue ya, dan aktif. Kalau misalkan kitanya tidak aktif dan menunggu, sehingga tidak akan terjadi ya namanya itu ya. Sebentar, ada Pak Rejo atas.
Oke, ini sih hanya ini. Ya itu karakteristik lobby ya. Jadi kalau kita bicara lobby untuk orang akuntansi jangan mudah untuk di lobby ya. Kenapa? Kalau orang akuntansi di lobby ya bahaya, perusahaan bisa akan bangkrut ya. Makanya kalau di akuntansi itu Rp5 aja jadi masalah besar kalau tidak ditemukan, apalagi ratusan miliar, ratusan juta ya. Jadi orang akuntansi atau yang kebetulan teman-teman di sini kerjanya di bagian akuntansi, jangan bisa dan jangan mau di lobby ya, karena orang akuntansi itu harus betul-betul punya integritas, berkomitmen ya, jangan sampai ada pengaruh dari luar eksternal untuk melakukan laporan keuangan ya. Jadi nanti kalau atau teman-teman kalau sekarang memang posisinya kerja di bagian keuangan atau mungkin ada yang di kasir atau ada yang di bagian purchasing, yaitu jangan sampai yang namanya kena atau bisa di lobby, bahaya ya. Kecuali kalau memang bagiannya bagian marketing, untuk ngelobi itu harus pinter ngomong, jangan pasif. Silakan ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman. Kalau saya terus yang ngomong nanti pada ngantuk. Silakan di chat box diisi, kita saling kenalan nih dari Unbaja, Universitas Banten Jaya, teman-teman. Ini posisi kampusnya yaitu di Banten dan Serang. Sebetulnya ada 15, cuman kebetulan pada kerja sehingga hanya beberapa aja yang masuk. Ya namanya kelas karyawan kadang shift, ada yang kena shift atau ada yang masih kerja di jalan. Silakan diskusi atau ada yang ditanyakan. Karena yang namanya lobby itu hal-hal yang sebetulnya sering kita lakukan. Cuman kita tidak ngeh ya bahwa itu lobby. Ya, itu. Tawar-menawar juga sebetulnya itu lobby, cuman lobby dalam hal harga untuk pribadi. Ya, makanya kalau misalkan kita mau beli rumah, wah di lobby nih supaya harganya bisa turun. Nah, itu lobby juga dengan pendekatan, dengan komunikasi, dengan bahasa yang enak dan baik. Sehingga yang menjual dengan yang kita yang mau membeli itu saling teruntungkan, jangan saling terugikan. Silakan, ada yang ditanyakan. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam setengah 9 atau mau sampai jam 9? Tergantung pasar. Kalau saya itu kan dualisme. Saya adalah orang akuntansi dan orang manajemen. Nah, kalau orang akuntansi ya tegas, kalau orang manajemen ya tergantung pasar. Ya, kalau teman-teman mau lanjut lanjut, kalau selesai Pak, selesai ya udah. Tuh. Silakan, ada yang ditanyakan Mas siapa nih? Mas Reja, ada Mas Danang, ada Mbak Lina, Lia, Nurul, atau saya mau pengen screenshot, bisa nggak dibuka dulu kamera barang 1 atau 2 menit buat laporan. Nah, ini ada Lina. Nah, kelihatan belum? Udah mandi ya Lin ya? Udah. Ada Lia, Nurul, ada Mas Danang. Silakan Mas Danang, tadi kelihatannya ini Mas Danang ini udah di dunia bisnis itu udah mendunia lah. Ya, tadi Masih belajar Bapak, masih belajar juga gitu. ya, saya dengar tadi sepintas lagi diskusi sama Pak Reja, waduh di batubara. Orang batubara itu pinter ngelobi itu. Mas Danang di mana rumah? Di Bekasi Timur Pak. Bekasi Timur. Iya, iya. Iya, kalau saya di Tangerang. Mau ngelobi Pak Prof Reza nanti.
Boleh. Nanti pas offline aja insya Allah. Iya. Offline kapan, Be? Minggu depan ya offline ya? Belum tahu Pak jadwalnya Pak. Kalau di SSO itu kalau nggak salah ya minggu depan ya Nurul ya. Minggu depan kalau nggak salah offline. Cuman sayang malam ya, saya sebetulnya pengen offline ngajar ke Jakarta, cuman ke tak Bekasi, cuman kan jauh Tangerang. Wah, ini kameranya cuman segini aja, mau di ini dulu screenshot apa ada Daniel, oke Daniel ada Lia, Handayani, Dewi, yang dari Unbaja mana ya? Saya namanya udah nggak ada. Seruni mana Seruni? Lia Handayani dari Unbaja, Pak. Oh, Unbaja, oke. Saya juga mau dibuka kameranya. Nah, inilah ya. Saya buka 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau di off kan lagi boleh. Terima kasih. Silakan ada yang ditanyakan, didiskusikan sampai di sini buat teman-teman. Silakan. Ada yang perlu kita diskusikan. Sampai jam berapa, Mas Ah, Danang? Kayaknya sih udah pada ngantuk Pak. Mungkin karena Ah, hujan-hujan juga. ya Tapi saya udah. sedikit ini aja Pak, sedikit eh, sharing aja sedikit nih. Oh Habis ini ya. ntar boleh ditutup kalau memang Oh, mau selesai. iya, silakan, silakan. Eh, Maksudnya di lobby ini maksud buat pencerahan kita semua. Mhm. Jangan berpikir kalau ngelobi langsung pikirannya wah ini mau nyogok mau apa gitu ya. Jadi lobby itu bisa beberapa macam tadi sudah diterangkan Pak Gilang tadi. Lobby itu bisa juga dari link kenal. Jadi dengan adanya itu tahu oh ini dijadikan apa namanya referensi itu juga lobby. Jadi lobby berpikiran kita jangan ke negatif. Oh lobby itu seperti orang nyogok apa itu enggak juga seperti itu. Enggak harus berpatokan secara materi semua. Ya, betul, Gitu betul. sih Pak gambarannya sedikit gitu. Jadi bisa Ya, jadi referensi juga bisa gitu. oke, oke, oke. Makasih Mas Danang. Iya, betul teman-teman. Jadi jangan berpikiran. Memang ada beberapa yang satu dua yang kalau bahasa bahasa biologi mah apa ya mencemari lobby itu sendiri. Kadang-kadang ada lobby yang namanya sogok menyogok. Enggak lah. Itu hanya sebagian kecil saja. Tapi intinya kalau lobby di sini adalah berkomunikasi untuk mendapatkan sesuatu hal yang saling menguntungkan dalam hal yang positif ya. Misalkan tadi bisnis atau jual beli barang atau impor ekspor impor. Nah, itu perlu lobby ya. Jadi yang betul kata Mas Danang, jadi jangan berpikiran bahwa lobby wah itu negatif atau nyogok atau apa nerima sokongan enggak. Tidak ya. Karena lobby sendiri sini tadi tidak berbentuk rupiah saja, tapi ada yang tadi dengan link atau dengan kita ngobrol atau dengan surat, dengan macam-macam ya. Terima kasih Mas Danang masukannya. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti dilanjut minggu depan sama Prof. Reja untuk di mata kuliah integritas eh, komunikasi bisnis ini. Dan untuk akuntansi manajemen bisa saya lanjut minggu depan apakah offline atau online karena Banten Jaya lumayan dari Serang dari Tangerang itu 1,5 jam juga malam juga. Jadi ya uh, terima kasih teman-teman saya udah bisa sedikit sharing. Saya hanya menambahkan karena beliau Pak Reja itu kebetulan beliau tadi udah merayakan ulang tahunnya dengan berkasi ya bersama Kawal Anis. Wah, beliau udah apa mendeklarasikan berkasi di kafe namanya Palinop Kafe Baso Bahagia ya.
Jadi di Bekasi itu Mas Danang ada kafe Bakso Bahagia punyanya Pak Linop. Itu salah satu anggota tim ALC, anggota kita juga, ASEAN Lecture Community. Jadi kalau makan bakso itu pasti bahagia. Tapi kalau teman-teman atau Mas Danang suatu saat main ke Serang, di sini ada siapa tadi ya namanya? Ke Serang ada yang namanya bakso Epoy. Itu ada bakso yang namanya bakso kuahit, kuah cabai rawit. Pedesnya auzubillah ya. Ada bakso yang namanya bakso kuburan mantan. Bakso kuburan mantan itu baksonya bentuknya kayak kuburan. Nah, itu aja di Serang. Nggak tahu kalau di Bekasi saya belum nemu. Ada di Serang. Namanya bakso Epoy. Tinggal komunikasi sama orang Serang. Di sini ada orang Serang. Silakan. Itu aja paling dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di waktu yang sama. Terima kasih Mas Danang udah kasih masukan dan teman-teman terima kasih udah join. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya akan tutup. Atau Mas Danang tadi yang buka dan Mas Danang yang nutup lah. Silakan ditutup dengan doa Mas Danang. Baik. Baik, terima kasih Pak Gilang. Untuk menutup pada pertemuan malam hari ini, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Gilang. Sama-sama. Waktu dan ilmu yang telah diberikan. Amin. Silakan teman-teman kalau kebetulan Mas Dadang kebetulan saya ngajar akuntansi metodologi juga. Kalau